Halo semuanya, saya Orva. Hari ini saya akan membahas tentang produk limbah saya yang terbuat dari botol plastik. Jadi, saya membuat robot dengan berbahan botol plastik. Di sini seperti yang kita tahu, sampah botol plastik merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sangat serius di Indonesia dan dunia. Setiap harinya jutaan botol plastik sekali pakai dibuang dan menumpuk di tempat pembuangan akhir. Limbah ini sulit terurai secara alami dan berpotensi mencemari tanah serta perairan yang ada, akhirnya membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia. Jika dibiarkan secara terus-menerus tanpa pengelolaan yang tepat, limbah botol plastik akan terus bertambah dan memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Tidak hanya menyebabkan pencemaran sampah plastik, juga menciptakan masalah sosial dan ekonomis seperti banjir akibat saluran air yang tersumbat serta meningkatnya biaya pengelolaan sampah. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah kreatif dan solutif untuk mengurangi dampak tersebut. Jadi di sini salah satu upaya yang bisa saya lakukan adalah dengan mengubah botol plastik bekas menjadi mainan edukatif seperti robot botol. Mainan ini tidak hanya membantu mengurangi limbah plastik, tapi juga memiliki nilai edukasi bagi anak-anak. Mereka dapat belajar tentang pentingnya daur ulang, mengembangkan kreativitas, serta melatih keterampilan motorik melalui proses merakit dan bermain dengan robot tersebut. Pembuatan robot botol plastik menjadi solusi inovatif yang ramah lingkungan dan mengelola sampah plastik. Dengan memanfaatkan limbah yang ada di sekitar, kita dapat menciptakan produk yang bermanfaat, yang menyenangkan bagi anak-anak. Selain menjadi alternatif mainan yang murah dan kreatif, robot botol juga bisa dijadikan sebagai media kampanye peduli lingkungan di sekolah, rumah, maupun komunitas. Lalu tujuan saya membuat proyek ini adalah meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui pengelolaan limbah, mengembangkan keterampilan inovasi dan kewirausahaan, dan menghasilkan produk robot botol dari limbah plastik yang bermanfaat dan memiliki nilai jual limbah. Nah, lalu langsung untuk pelaksanaannya, saya melaksanakan dari hari Sabtu 17 Mei. Saya mengobservasi dan mencari botol plastik di sekitar rumah. Lalu keesokan harinya, Minggu, saya mulai mencari botol plastik, bisa dengan membeli di toko dan mulai membuat robot tersebut. Nah, pertama saya mengidentifikasi masalah dan jenis limbahnya dengan cara melakukan observasi di lingkungan rumah untuk menemukan limbah botol plastik bekas yang banyak dibuang. Lalu mengklarifikasikan limbah sebagai anorganik karena botol plastik sulit terurai secara alami dan berpotensi mencemari lingkungan. Dan saya juga mempelajari cara pembuatan mainan dari bahan bekas melalui video YouTube, bisa juga dari TikTok dan artikel daur ulang. Saya mengamati contoh mainan edukatif buatan tangan yang ramah lingkungan sebagai inspirasi untuk membuat robot botolnya. Nah, jadi dengan perencanaan produk, saya mengambil jenis limbahnya botol plastik, dipilih karena mudah ditemukan, ringan dan aman untuk anak-anak. Jenis produknya adalah mainan robot botol karena bisa menjadi sarana bermain sekaligus belajar bagi anak-anak. Lalu desain dan biaya. Di sini robot terdiri dari botol besar untuk badan, lalu botol kecil untuk tangan, kaki, lalu tutup botol pada botol plastik itu digunakan untuk matanya. Saya di sini menghabiskan biaya perkiraan untuk cat, spidol, dan botolnya itu sekitar 20 hingga 25.000. Lalu proses produksinya, pengumpulan bahan botol plastik dikumpulkan dari tanah, dikumpulkan dari rumah dan tetangga. Saya juga meminta dengan berjumlah sekitar 10 botol dalam kondisi bersih dan utuh. Lalu langkah pembuatannya adalah saya mencuci terlebih dahulu botol plastiknya dan dikeringkan di bawah sinar matahari.
lalu potong sesuai kebutuhan, seperti saya memotong botol untuk badan, lalu tangan dan kakinya. Lalu saya merakit botol plastik tersebut dengan lem tembak dan hias dengan spidol atau cat untuk membuat wajah dan tombol-tombol yang berada di badan tubuh robot tersebut. Alasan saya mendesain robot tersebut adalah desain dibuat menarik agar aman untuk anak-anak dan bisa menarik perhatian anak-anak, sekaligus sederhana agar mudah dibuat ulang. Uji coba dan evaluasi. Saya menguji kekuatan sambungan atau seperti pada di pergelangan tangan robotnya, saya menguji, saya goyang-goyangkan itu agar tidak copot. Dan saya juga menguji keselamatan. Tidak ada ujung dalam robot itu yang tajam atau bagian kecil yang mudah lepas agar mudah diamankan untuk bermain oleh anak-anak. Lalu saya juga mengetes uji ketertarikan anak. Mainan ditunjukkan pada beberapa anak seperti usia 5-10 tahun untuk dilihat tanggapannya. Lalu data dari hasil pengujian. Sambungannya untuk pergelangan kaki itu sangat kuat, tidak lepas dan tidak gampang digoyang. Lalu aman bagi anak-anak kecil karena tidak ada bagian yang tajam. Lalu anak-anak juga menunjukkan ketertarikan saat melihat dan memainkan robot tersebut. Jadi potensi nilai jual di sini saya memperkirakan untuk biaya produksinya adalah 7.000 dan harga jual yang disarankan itu adalah sekitar 15 hingga 22.500. Dan juga untuk survei konsumen, saya mendapat responden dari tetangga adik saya yang juga anak-anak juga menyatakan bahwa produk menarik, edukatif dan layak dijual sebagai mainan yang sangat ramah lingkungan untuk dimainkan untuk anak-anak kecil. Karena itu juga dapat menghemat biaya daripada membeli mainan yang asli dan harganya yang sangat begitu mahal. Sedangkan kita bisa membuat mainan sendiri dari bahan bekas dan botol plastik, itu juga sangat irit. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang pengolahan limbah botol plastik dijadikan mainan robot untuk edukasi anak-anak. Terima kasih.